Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan hikmat, serta bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 6 yang berkata demikian. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan, Allahku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Pinocchio merupakan sebuah film kartun yang diproduksi oleh Disney pada tahun 1940-an. Menariknya, salah satu adegan film ini menggambarkan pengalaman berada di dalam perut ikan paus, di mana orang dapat hidup dan beraktivitas seperti biasa di dalamnya. Mungkin beberapa orang memiliki gambaran tentang pengalaman Yunus di perut ikan dari film kartun ini. Namun, apakah demikian pengalaman yang dialami Yunus? Pengalaman berada di perut ikan merupakan titik terendah kehidupan Yunus. Ia mengatakan, berada di tengah-tengah dunia orang mati, dan orang Yahudi pada waktu itu mengenal tempat itu sebagai tempat paling bawah di bumi. Perjalanan menuju titik terendah Yunus bukan terjadi tiba-tiba, melainkan dimulai ketika ia menolak panggilan Allah untuk pergi ke Niniwe. Kitab ini menggambarkan perjalanannya secara bertahap, semakin ke bawah. Terlihat ketika dicatat, Yunus lari ke Tarsis, dan dalam Alkitab bahasa Inggris menggunakan kata down. Ia turun ke dalam ruang kapal paling bawah, turun ke dasar laut, sebelum akhirnya ditelan ikan besar. Kisah Yunus tidak berhenti di sini. Ketika kehidupan kita berjalan dengan normal, hubungan kita dengan Tuhan mungkin berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita menganggap segala berkat-Nya adalah hal yang wajar saja. Namun ketika jalan kehidupan tidak seperti yang diharapkan, barulah kita berpaling kepada Tuhan, lalu berteriak meminta pertolongan-Nya. Setelah mengalami pengalaman buruk akibat badai yang menerpa kapalnya saat melarikan diri dari hadapan Tuhan, dari dalam perut ikan Yunus menaikkan doanya. Ratapan, keluhan, dan ucapan syukur ia naikkan karena terluput dari kematian. Dalam ratapan yang ia naikkan, Yunus menyadari keberadaannya yang susah dan terbuang di dasar lautan, terkepung oleh arus air. Ia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan dirinya, namun ia berharap masih dapat melihat bait Allah.
Ia menyadari bahwa keselamatan yang ia terima berasal dari Tuhan semesta alam. Yunus menyadari bahwa dimanapun dan dalam kondisi apapun, Allah pasti akan mendengarkan seruannya. Bagi Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni, dan tidak ada kesulitan hidup yang terlalu sulit. Inilah yang menjadi keyakinan Yunus, sehingga ia berani menaikkan doa di hadapan Allah yang ia layani. Pada akhirnya, Tuhan membawa Yunus kepada panggilannya. Dalam relasi dengan Tuhan, kita akan sungguh-sungguh mencari wajah-Nya. Ketika kita diperhadapkan pada persoalan yang sulit, bahkan harus sampai pada pergumulan antara hidup dan mati. Dalam keadaan genting demikian, belas kasihan Tuhan tetap dicurahkan kepada kita, umat pilihan-Nya. Dalam kondisi apapun yang kita alami, datanglah kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Tidak ada kesulitan yang terlalu sulit untuk diselesaikannya, dan tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Ia tidak dapat mengampuninya. Nikmatilah relasi dalam pengenalan kita akan Tuhan. Apabila pergumulan yang kita alami saat ini ternyata membawa kita kembali memandang kepada Allah, maka bersyukurlah untuk itu. Tuhan menjumpai Yunus di titik terendah dalam kehidupannya dengan mengirimkan seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Penyelamatan Tuhan ini pun bukan sesuatu yang diharapkan oleh Yunus. Ia menganggap hidupnya telah selesai. Dalam ayat 5 dan ayat 6 menggambarkan pengalamannya diombang-ambingkan ombak. Kepalanya terlilit lumut laut dan serasa berada di ambang pintu kematian. Namun peristiwa itu ternyata membawanya kepada Tuhan. Jack Session, seorang penulis, menggambarkan perjalanan hidup Yunus seperti dihentikan sementara pada titik tersebut agar ia dapat sendirian bersama Allah. Pada titik tersebut, Yunus kembali menyadari siapa Allahnya dan bahwa keselamatan hanya berasal dari Tuhan. Pengalaman berada di titik terendah kehidupan bukanlah akhir perjalanan, tetapi dapat menjadi perjumpaan ajaib dengan Tuhan. Dari dalam perut ikan itu berdoalah Yunus, memohon kelepasan dari kematian dan ucapan syukurnya sesudah itu. Di dalam perut ikan ternyata ia masih hidup, lalu berseru kepada Tuhan. Sekalipun ia merasa bahwa dirinya secara praktis sudah mati, Tuhan mendengar doanya dan menyelamatkan nyawanya. Orang percaya hendaknya jangan putus asa dalam situasi yang sangat buruk pun. Seperti Yunus, kita harus berseru kepada Allah, memohon kemurahan dan pertolongannya, serta menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Pengalaman ini juga bukan sesuatu yang enak atau diharapkan orang, tetapi kisah Yunus ini mengajarkan bahwa titik terendah kehidupan dapat menjadi titik balik kehidupan jika menjumpai Yesus. Yunus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk membawa penduduk Niniwe pada pertobatan besar dan pertobatan massal. Buah pelayanannya dalam 1-3 hari itu telah mentobatkan penduduk sebuah kota besar saat itu, sehingga Allah membatalkan penghukumannya. Bagi kita yang percaya akan rancangan indah yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, teruslah memandang kepada Dia yang sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, kita belajar melalui pengalaman Yunus dalam perut ikan bukan sekedar kisah alegoris, tetapi merupakan gambaran nyata tentang bagaimana Allah seringkali memakai titik terendah dalam kehidupan seseorang sebagai momen perjumpaan yang ajaib. Yunus yang semula melarikan diri dari panggilan Allah, akhirnya justru mengalami perjumpaan yang paling mendalam dengan Tuhan di tempat yang paling gelap, sunyi dan mustahil menurut logika manusia. Di dalam perut ikan, ia menyadari bahwa tidak ada tempat yang terlalu jauh dari hadirat Allah, dan bahwa sekalipun ia merasa telah mati,
Allah masih sanggup menghidupkan dan memulihkannya. Kesadaran akan keterbatasannya justru membuka ruang untuk mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya sumber keselamatan. Kisah Yunus juga menjadi cermin bagi setiap orang percaya bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, dan tidak ada situasi yang terlalu sulit untuk dijangkau oleh Tuhan. Bahkan saat kita merasa bahwa kita tidak layak, bahwa hidup kita telah gagal sepenuhnya, Tuhan tetap membuka jalan keselamatan bagi kita. Ia tidak hanya menyelamatkan Yunus dari kematian fisik, tetapi juga memulihkan panggilannya untuk menjadi alatnya. Dengan belas kasihan yang besar, Allah menunjukkan bahwa Dia tidak menyerah atas kehidupan umatnya, bahkan ketika umatnya itu sendiri memilih untuk lari daripadanya. Kisah ini mengajak kita untuk melihat bahwa relasi dengan Tuhan bukan hanya dibangun saat hidup berjalan mulus, tetapi justru dimurnikan dalam penderitaan dan pencobaan. Ketika semua jalan buntu dan harapan seakan hilang, disitulah kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam kondisi paling kelam, di titik terendah kehidupan kita juga bisa menemukan terang kasih-Nya yang tak pernah padam. Seperti Yunus yang kemudian dipakai Tuhan untuk membawa pertobatan besar di Niniwe, kita pun bisa dipakai Tuhan secara luar biasa bila kita bersedia menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup membalikan kegagalan menjadi kemuliaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu juga atas kasih dan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada malam hari ini yang sudah kami dengarkan, yang mengajari kami untuk tidak menyerah dan tidak berpaling kepadamu, sekalipun kami berada di titik terendah dalam kehidupan kami. Seperti Yunus yang tetap berseru kepada Tuhan walaupun dalam kesesakan, di dalam perut ikan. Dia setia, dia tetap taat kepada Tuhan, sebab Tuhan mendengar dan sanggup mengangkat kita dari setiap keputusasaan kepada kehidupan yang baru dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah perkataan firman-Mu ini terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati mereka di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami,
pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.